saya Regina Astuti dengan NIM 9214222063. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara dalam menghadapi berbagai konflik kebudayaan nasional. Konflik antar budaya Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Indonesia sebagai negara maritim yang banyak memiliki pulau, melahirkan keberagaman ras, suku, budaya yang melandasi konsep kebudayaan nasional. Potensi akan terjadinya konflik kebudayaan nasional tidak dapat dihindari. Pada dasarnya, keterkaitan antara geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, dan kebudayaan nasional sangat erat. Akan tetapi, masyarakat Indonesia masih belum menyadari hal tersebut. Melalui studi literatur, kita mempelajari kembali konsep dasar kewarganegaraan sehingga dalam kehidupan nyata kita dapat mengimplementasikan sebagai solusi dari adanya fenomena konflik antar budaya di Indonesia. Konflik antar budaya yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak hal seiring perubahan zaman. Namun apabila kita cermati, maka faktor utama dari konflik budaya adalah rendahnya kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Dari hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang didasarkan atas hubungan yang saling berkaitan antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Selanjutnya, Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air, dan ini disebut negara kepulauan. Ditinjau dari fenomena geografi Indonesia, maka hal tersebut mengakibatkan kondisi masyarakat dengan multibudaya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberagaman, keanekaragaman pendapat, kepercayaan, hubungan, dan sebagainya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu dalam memelihara keutuhan negaranya. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional yang dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Sebagai sebuah negara dengan multibudaya, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terjadi konflik antar budaya dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia, sebagaimana yang terlihat pada waktu belakangan ini di sejumlah daerah, dapat digolongkan sebagai konflik yang mempunyai potensi mengancam dan membahayakan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Konflik antar daerah, suku, dan agama serta kelompok yang sering terjadi hanya akan memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Geopolitik Indonesia. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo dalam bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel pada tahun 1944 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik, political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Keilen tahun 1864 sampai 1922 dan Karl
Haushofer pada tahun 1869 sampai tahun 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai tahun 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan bertahan kuat dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Selanjutnya, negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan dengan kekuatan laut. Jika jumlah penduduk suatu wilayah semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negaranya. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu, politik ekspansi perlu dijalankan. Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan pidatonya, geopolitik wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudra dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara. Selanjutnya, wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Latar belakang filosofi wawasan Nusantara sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari pertama, pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki naluri, akhlak, dan daya pikir. Kesadaran ini menimbulkan cipta, karsa, dan karya batin yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya. Kedua, pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah senantiasa satu dan utuh. Dalam implementasi wawasan Nusantara, masyarakat dihadapkan dengan tantangan.
Tantangan tersebut berupa pemberdayaan masyarakat, di mana kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kedua yaitu globalisasi perkembangan iptek, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi memengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Ketiga, era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menaikkan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencapai demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Keempat, rendahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban. Masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Globalisasi sebagai tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara tidak hanya berdampak pada perkembangan iptek, namun juga berdampak pada ekonomi. Selanjutnya, kebudayaan nasional. Kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu sistem, ide atau gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dijadikan pedoman bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur sebagai acuan pembangunan Indonesia. Kebudayaan nasional itu merupakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, politik kebudayaan nasional tidak hanya menyatakan dirinya dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991, namun kebudayaan nasional secara tidak langsung disebarluaskan dan diwujudkan melalui penataran ideologi, yaitu penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Selanjutnya, konflik budaya. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sebuah sistem sosial. Masyarakat tidak akan selamanya berada dalam keteraturan dan akan selalu ada dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Secara teori, multibudaya merupakan potensi budaya yang dapat mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multibudaya tersebut telah dapat menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa faktor yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka menurut Harahap tahun 2018 adalah: pertama, perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi peluang untuk mengungkapkan keresahan beberapa kelompok etnik. Yang kedua adalah tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, disadari atau tidak terpolarisasi berdasarkan kelompok etnik. Yang ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia, identitas etnik menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat, terutama perdesaan. Selanjutnya, penyebab konflik antar etnis dengan beberapa kasus konflik etnis yang pernah terjadi dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat menurut Sumartono tahun 2019 adalah: pertama, dilema keamanan kelompok etnik. Segala usaha untuk meningkatkan keamanan yang dilakukan suatu kelompok sehingga menimbulkan reaksi balik dari kelompok lain dan pada akhirnya membuat kelompok tersebut merasa kurang aman. Yang kedua, perlindungan status. Kelompok berperang mempertahankan status sehingga muncul ketakutan bahwa nilai-nilai dan cara hidup serta institusi kelompok etnis tertentu bisa menjadi subordinat kelompok etnis lain. Yang ketiga, ambisi hegemoni. Suatu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan bertahannya nilai-nilai budaya dan institusi mereka, tetapi mereka ingin menjadi kelompok dominan yang menuntut perlakuan tertentu dari pemerintah. Yang keempat, aspirasi kaum elit. Adanya ambisi dari kaum elit, kelompok etnik tertentu
untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan isu-isu ketakutan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik. Apabila ditinjau dari aspek sosial budaya, maka Indonesia merupakan negara dengan multi budaya. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis dan sejarah, namun keanekaragaman budaya menjadi bagian dari satu kesatuan budaya, yaitu kebudayaan nasional yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Dalam rumusan Pancasila, menjadi tolak ukur utama dalam pelaksanaan kebudayaan nasional, sehingga dalam pelaksanaan kebudayaan nasional, persatuan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia disatukan melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya, setiap generasi yang lahir di suatu masyarakat akan mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Wawasan Nusantara tidak hanya sebuah konsep tentang cara pandang terhadap bangsanya sendiri, namun juga dapat menyadarkan rakyat bahwa keanekaragaman budaya di antara masyarakat Indonesia berada dalam satu kebudayaan yang mengikat di dalam sebuah negara yang memiliki arah yang sama, yaitu mewujudkan persatuan dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara geografis menyebabkan penduduk Indonesia terpisah dan berkembang menyesuaikan lingkungannya membentuk sebuah kelompok sosial yang memiliki ciri khas masing-masing. Namun, hal itu bukan berarti suatu kelompok sosial yang memiliki kebudayaan tadi bertujuan untuk bersaing dan menguasai budaya lain sehingga menimbulkan konflik antar budaya. Rendahnya pemahaman dasar sebagai warga negara Indonesia menyebabkan etnosentrisme yang dapat mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu untuk kita kembali mempelajari wawasan Nusantara. Perlu adanya pendidikan moral, pengembangan wawasan, keterampilan, serta penanaman rasa rasionalisme pada generasi muda, karena merekalah tulang punggung negara di masa yang akan datang. Salah satunya melalui penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika kepada mereka, sehingga kelak ketika mereka menjadi pemimpin bukan hanya sebagai ulil amri atau umarah, tetapi juga bersifat khadimul ummah dalam segala bidang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa melihat kaya miskin, pejabat atau rakyat, suku, ras, agama, atau hal lain, karena semua adalah sama dan tetap satu, yaitu untuk Indonesia. Berbeda dengan konsep politik dunia yang dikemukakan oleh beberapa ahli di dunia, Indonesia memiliki konsep geopolitik sendiri yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Para pendiri negara Republik Indonesia sepakat bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau Hindia Belanda. Oleh karena itu, Indonesia tidak ada keinginan untuk memperluas wilayah. Ilmu geopolitik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik Indonesia. Memiliki kondisi geografis yang sangat kompleks, yaitu berupa negara kepulauan, sehingga penduduk tersebar di berbagai titik mendiami pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan Indonesia. Ilmu geopolitik mempelajari fenomena geografi tersebut dari sudut pandang politik. Di dalam ilmu politik, syarat sebuah bangsa adalah segerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Maka Indonesia membutuhkan suatu perekat untuk mewujudkan persatuan di antara masyarakat demi kelangsungan hidup bangsa. Perekat tersebut diwujudkan dalam bentuk konsep, cara pandang bangsa terhadap rakyat, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik. Hal itu tertuang dalam konsep wawasan Nusantara.
Pembentukan konsep wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh pemikiran berdasarkan 4 aspek, yaitu falsafah Pancasila, aspek kewilayahan, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan. Secara geografis, menyebabkan penduduk Indonesia terpisah dan berkembang menyesuaikan lingkungannya membentuk sebuah kelompok sosial yang memiliki ciri khas masing-masing. Itulah presentasi artikel saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.